kembali lagi di podcast Politak, podcast yang akan membahas tentang dunia politik yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan atau yang biasa disebut dengan ATHG terhadap integrasi NKRI di dalam dunia politik. Kali ini aku bakal ditemani sama dua teman aku yang paham banget sama dunia politik. Kita sambut saja, Sasa dan Vina. Halo semuanya, halo Cantika. Halo Cantika, halo Sobat Nusantara. Siap banget nih buat ngebahas integrasi NKRI. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari yang dasar-dasarnya dulu. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan ATHG itu? Kalau menurut aku sendiri, HTHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi integrasi negara kesatuan Republik Indonesia, kayak di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain lagi. Nah, kalau menurut aku sendiri, ATHG itu adalah tindakan yang dapat mengancam kedaulatan, persatuan, maupun pembangunan nasional negara itu sendiri. Oke, bagian pertama kita akan membahas tentang ancaman. Menurut kalian, kira-kira ada ancaman apa aja sih yang di dalam dunia politik itu? Kalau menurut aku sendiri tuh salah satunya adalah ancaman kayak politik identitas, karena hal ini tuh bahaya banget. Masih banyak pihak-pihak yang menggunakan unsur SARA untuk mendapatkan dukungan. Menurut aku sendiri nih, ini tuh bisa menghancurkan perpecahan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalau untuk aku sendiri, itu ada gerakan separatis yang upayanya ini memecahkan diri dari Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Contoh kasusnya itu ada pada era Presiden Habibie, kasusnya ketika Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia. Nah, menurut aku ini udah bahaya banget untuk kedaulatan negeri dan jiwa nasionalis Indonesia. Wah, setuju banget nih. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang tantangan. Tantangan itu biasanya seperti hal-hal yang kita hadapi atau atasi kan? Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku sendiri nih, tantangan yang kecil lah bagi kita semua tuh, banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar atau tidak peduli dengan pemilu. Kayak misalnya ada orang yang memilih golput atau bahkan tidak peduli sama sekali untuk memberikan suaranya di dalam pemilu itu. Itu kan kalau kayak gitu kan salah satunya kita udah gak berpartisipasi dalam integrasi nasional atau dalam Indonesia ini. Nah, ada tambahan juga nih dari aku kayak ketidakpemerataan pembangunan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, ketidakpemerataan pembangunan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di Indonesia. Nah, itu bisa menyebabkan pemicu-pemicu seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dan gangguan. Istilahnya sih kedengaran sama ya, tapi maksudnya apa sih? Kalau hambatan itu lebih ke proses yang menghalangi kita untuk berintegrasi. Seperti masyarakat tuh kurang peduli banget sama pemerintahan yang sekarang, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemerintahan kita yang sekarang. Nah, kalau sedangkan gangguan itu sendiri itu bisa berupa secara langsung yang bisa mengancam kestabilitasan negara Indonesia. Sekarang ada yang mau aku tanya nih, kalau dari sisi pemerintahan, gimana sih cara mengatasi masalah-masalah yang tadi? Solusinya apa gitu? Sebenarnya solusi yang paling mudah tuh kayak pemerintah tuh harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, gimana sih cara mereka buat care atau peduli tentang pemerintahan sekarang, peduli tentang hal-hal kecil lah seperti pemilu gitu. Terus juga biar masyarakat tuh nggak terlalu bodo amatan lah sama pemerintahan kita yang sekarang ini. Nah, kalau dari aku sendiri itu adalah penegakan hukum yang tegas. Nah, karena kan sekarang ini banyak banget ya oknum-oknum yang kayak memudahkan hukum di Indonesia. Ya, pokoknya kalau udah melakukan kejahatan terus diulangi kedua kalinya, karena mereka merasa kayak sepele nih hukumannya, kayak udah lanjut lagi. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, aku mau nambahin satu hal lagi nih yang penting, yaitu transparansi pemerintah. Sistem digital kita sekarang kan sudah bisa mengawasi sistem kinerja dari pejabat supaya masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini yaitu integrasi politik gak bisa berjalan sendiri, karena harus ada kesadaran dan dorongan dari masyarakatnya juga. Nah, bener banget nih, apalagi kan zaman sekarang tuh banyak masyarakat yang belum melupakan nilai-nilai Pancasila ya. Kalau sudah solusi dari kita ini
kita tuh benar-benar harus menjunjung tinggi nilai Pancasila apalagi di era zaman sekarang nih, karena kan udah banyak lah kasus-kasusnya kayak orang-orang udah menyepelekan sedikit nilai Pancasila ya kan. Ya benar banget. Nah, kalau dari aku ini integrasi ini cukup penting ya untuk Indonesia, karena tanpa integrasi yang kuat, Indonesia ini bakal terpecah belah dan akan merugikan Indonesia itu sendiri. Nah, itu dia Sobat Politik. Semoga obrolan kita hari ini bisa buat kalian jadi semakin sadar bahwa pentingnya menjaga persatuan dalam bidang politik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cinta Indonesia dan jaga persatuan. Salam Pancasila. Salam Pancasila!